Pemuda yang dibesarkan di gunung sejak kecil, pertama kali turun gunung untuk sarapan. Tidak pernah terpikir akan diserang oleh sekelompok preman yang tidak tahu diri. Bukan hanya mengusir semua pelanggan, bahkan menempatkan salah satu kakinya di atas meja pemuda, mengklaim sebagai pemimpin mereka. Ingin sarapan di sini. Jika dia tahu apa yang baik untuknya, dia akan pergi jauh. Namun pemuda tidak peduli. Teriakan preman malah mengeluarkan selembar kertas talisman dari dalam pakaiannya, mengatakan bahwa pemimpin mereka sebenarnya berutang padanya. Jika menghalangi urusan besar seperti ini, dia pasti akan menyesal. Namun preman yang tidak tahu diri ini, dengan cepat merebut kertas talisman dari tangan pemuda, lalu meludahinya dengan ludahannya yang kuno, kemudian menempelkan kertas talisman itu dengan erat di jubah pemuda. Saya ingin melihat akibatnya. Bukankah kamu suka makan? Makanlah, teruskan makanmu. Jika kamu tidak bisa habiskan, aku akan memukul mulut anjingmu hancur. Sepertinya hari ini Xiao Yubei akan lagi berutang 2 budi padaku. Sarapan 10 yuan, harus mengajarinya juga. Anjing-anjing jahat di bawahannya. Kamu mencari mati. Para adik yang mendengar perkataan ini, semuanya mendekat. Tidak pernah terpikir bahwa dia hanya mengetuk meja. Awalnya langit cerah, tiba-tiba mendung gelap, dan makanan di atas meja mengambang tanpa terkendali. Kemudian pemuda itu mengayunkan tangannya dan melemparkan semua bahan makanan itu. Para preman yang melihat situasi ini langsung ketakutan sampai pipis, berlutut memohon maaf kepada pemuda. Namun pemuda tidak memperdulikan mereka, malah mengeluarkan labu darah dari tasnya. Labu darah menuntut pemilik utang, memberitahu Xiao Yubei, berutang harus dibayar, itu hukum alam. Aku hanya memberinya 3 jam. Jika kamu tidak muncul di depanku lagi, siapkanlah kuburanmu sendiri. Pemuda itu menghilang setelah berkata begitu. Saat itu, pemimpin yang datang ke kedai sarapan juga menemukan labu darah di lantai. Namun dia tidak memperhatikan hal itu, karena dia sudah terikat dengan keluarga besar Kiao. Dia yakin dengan kekuatan keluarga Kiao, dia sama sekali tidak perlu memikirkan utang kecil ini. Tanpa dia sadari, tindakan bodohnya akan membawanya ke kehancuran. Ternyata identitas asli pemuda itu adalah murid langsung Yama saat ini. Kali ini turun gunung untuk mengumpulkan semua utang Yama, dan untuk menikahi putri keluarga Ji dengan tubuh Phoenix biru. Melihat pemimpin begitu nekat, pemuda itu memutuskan untuk tidak lagi menahan diri. Hanya dengan membuka mata, pemimpin hitam dari jauh langsung muntah darah hitam. Utang Yama benar-benar membuat anak itu benar. Apa katamu? Siapa yang mengatakan benar? Sebarkan masalah anak itu lebih awal. Dia mengambil tanda hutang pagi ini. Katakan padanya untuk mengumpulkan hutang lama saat mencari bos. Aku pikir dia sengaja membuat kecelakaan. Cepat, usir dia. Tak terduga, hutang ini benar-benar menakutkan. Masih tidak bisa. Bodoh ini. Bagus, gunakan dia sebagai kambing hitam. Katakan saja padaku, tidak melihat buah labu darah itu. Bodoh, pemungut hutang sudah tiba. Kamu ini bodoh, hampir saja membuatku celaka. Seseorang akan datang. Tangkap dia untukku. Operasi Kota Emas. Dalam setengah jam, pastikan menemukan pemungut hutang.